Bapak dan Ibu guru-guru kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema ceramah umum kita pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang tertipu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengistilahkan orang-orang tertipu ini dengan sebutan al-maghrur. Maghrur, orang-orang yang tertipu. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang tertipu itu? Saya yakin dan percaya kita semua tahu seperti apa tertipu itu. Mungkin tidak ada satupun yang ada di dalam masjid ini yang tidak pernah kena tipu. Ilustrasi singkatnya, wate tajak ke dehukude nak tablo boh limo. Gekun le orang muka limo, nyopak limo, pak mameh dan. Ium 20 ribu sekilo. Misalnya nepatih nerasa tabo. Kita rasa manis rasanya. Kita beli 2 kilo kemudian kita bawa pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah asam semuanya. Nah kita bilang kenang pengelung. Tertipu saya. Jadi tertipu itu adalah sesuatu yang menurut apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa baik, padahal tidak baik. Itu tertipu namanya. Nah, di dalam agama ada orang-orang yang disebut dengan maghrur tadi, yaitu orang-orang yang tertipu. Pertanyaannya, mengapa ada orang-orang yang tertipu? Yang pertama, tentu karena manusia ini memiliki keterbatasan. Semua yang kita miliki, penglihatan, pendengaran, rasa, dan lain sebagainya, bahkan akal kita, itu memiliki keterbatasan. Walaupun pada hari ini ada sebagian orang, khususnya orang-orang ateis, dan juga pernah dialami oleh orang-orang Bani Israel dulu, yang mereka terlalu mengagung-agungkan yang namanya penglihatan, sehingga mereka mengucapkan sesuatu kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kami tidak bisa percaya, kami tidak bisa menyembah Allah kalau kami tidak melihatnya. Jadi dia baru mempercaya Allah itu ada kalau bisa lihat. Kalau tidak bisa lihat, tidak ada Allah itu. Padahal mata kita itu punya keterbatasan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Sekarang kita lagi heboh dengan corona. Ada yang bisa lihat virus corona? Tidak ada yang bisa lihat. Tapi percaya nggak? Ada yang pakai masker hari ini. Kenapa? Percaya ada virus corona. Tapi mata kita lihat, tidak lihat. Artinya mata kita ini juga punya keterbatasan. Ketika bulan purnama kita keluar rumah, mungkin ada di antara kita yang ditanya sama anak kita, ayah, kenapa bulan ikut kita? Kenapa dia jalan ikut kita? Kita ke kanan, dia ke kanan. Kita ke kiri, dia ke kiri. Dia merasa bulan mengikuti dia. Apakah bulan mengikuti dia? Tidak. Ketika kita dulu SD, ada praktikum pelajaran IPA, sebuah gelas diisi air, kemudian dicelupkan sebatang pensil. Nampak oleh mata kita pensilnya patah. Apakah pensil itu patah? Tidak patah. Mata kita salah. Hari ini kita melihat bintang. Kita bilang itu bintang. Padahal bisa jadi apa yang kita lihat itu bukan bintang, tapi cahaya bintang. Manku beda bintang dengan cahaya bintang. Ada bintang itu, Pak, dia punya usia. Semua makhluk ini punya usia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bintang-bintang itu usianya 1000 tahun. Setelah 1000 tahun musnah dia. Nah, bintang itu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu menyebar kemana-mana, sampai juga ke bumi kita ini. Nah, jarak antara bintang itu ke bumi kita 2000 tahun cahaya. Jadi cahaya yang keluar dari bintang itu baru sampai ke kita itu 2000 tahun kemudian. Padahal usia dia cuma 1000 tahun. Bintangnya sudah tidak ada lagi, cahayanya baru nyampe. Tapi kita melihat itu bintang, padahal itu bukan lagi bintang. Cahaya bintang yang baru nyampe, bintangnya sudah tidak ada lagi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, dan tiba-tiba Rasulullah dan para sahabat mendengarkan suara dentuman yang begitu keras. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat mengatakan, wallahu a'lam wa rasul. Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya tadi itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu, baru saja sampai ke dasarnya. 70 tahun yang lalu dilempar, baru nyampe 70 tahun kemudian baru kita dengar suaranya. Artinya apa? Semua yang kita miliki ini punya keterbatasan. Nah, karena kita punya keterbatasan, makanya kita bisa tertipu. Kita tidak pernah tahu hati orang. Orang yang jual jeruk tadi, dia yang tahu yang mana jeruk yang asam, yang mana yang jeruk yang manis. Kita punya keterbatasan, kita tidak akan pernah tahu sebelum kita rasa. Masalah jiwa tetablo boh limonya hanya terasa mandum, saboh terasa kan. Jadi yang dikasih untuk kita itu yang manis. Jadi yang membuat kita tertipu itu keterbatasan. Kemudian yang kedua, selain keterbatasan, yang membuat kita itu bisa tertipu adalah nafsu. Ada orang yang sedang dikuasai oleh nafsu amarah, maka menurut dia ketika marah, memukul orang yang membuat dia marah itu suatu kebaikan. Upoh aja, pekan, kapegat lo, bengih. Dia mengejek saya marah, saya pukul dia. Itu nafsu amarah. Menurut dia pada saat itu memukul orang itu baik. Kenapa? Sedang marah. Ada orang yang sedang jatuh cinta, dihinggapin nafsu cinta, maka menurut dia duduk-duduk dengan lawan jenis di tempat yang gelap, berbicara romantis itu baik. Kenapa? Inilah dia bukti cintaku kepadanya. Nafsu. Nah, kemudian yang terakhir, salah satu yang membuat kita itu tertipu adalah syaitan. Dengan keterbatasan kita, syaitan itu mampu membuat sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Dalam surah Al-Hijr, iblis bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku bersumpah ya Allah, aku akan menjadikan segala keburukan yang mereka lakukan itu baik. Mereka menyembah matahari padahal tidak masuk akal, tapi aku akan buat bahwa menyembah matahari itu baik. Padahal hanya ilo akal. Kaum Nabi Ibrahim itu menyembah patung. Kai pohakai Nabi Ibrahim. Gepoh mandum nyan patung, disisakan satu patung yang besar, ditaruh kapak di pundak si patung besar itu. Kemudian ditangkap Nabi Ibrahim, kemudian ditanya, kamu ya yang menghancurkan Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja sama patung yang besar itu, saya nggak tahu. Kemudian raja mengatakan dengan penuh amarah, bagaimana mungkin patung itu bisa menjawab pertanyaan kami? Kenapa kalian sembah? Dipohakai oleh Nabi Ibrahim. Tapi syaitan membuat menyembah patung itu baik, akhirnya baik. LGBT, riba, segala macam, pada hari ini semua dibuat sama syaitan baik. Itu yang membuat kita tertipu. Nah, siapakah orang yang tertipu? Itu yang pertama, orang yang tertipu itu pasti orang kafir. Orang kafir itu orang yang tertipu. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan bagaimana orang-orang kafir ini tertipu. Ketika Rasulullah SAW tiba ke Madinah dan kemudian menceritakan kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tentang hari kiamat, tentang siksa api neraka dan lain sebagainya, mereka mengatakan apa? Waqalatil yahudu wan nasara. Maka berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, nahnu abna'ullah. Muhammad, kami ini anak Allah. Kami ini anak Tuhan. Wa ahibba'uh. Dan kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Yang namanya anak, itu tidak mungkin orang tua itu akan menyiksa kami, menurut mereka. Kami ini orang yang dicintai sama Tuhan. Mana mungkin Tuhan itu menyiksa orang yang dia cintai. Nahnu abna'ullah, kami ini anak Allah. Jangan ancam-ancam kami. Pun kalau kami itu nanti dihukum sama Allah, mereka mengatakan apa? Kami ini masuk neraka cuma sebentar, beberapa hari saja. Qul la yatamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ini, kalaupun kami nanti dimasukkan ke dalam neraka sama Allah, sebentar saya, seperti orang tua yang menghukum anaknya, mana ada lama-lama kali. Begitu yakinnya mereka, sampai mereka mengatakan kami ini anak Allah, kami ini orang yang dikasihi sama Allah, dicintai sama Allah, dan kalau kami masuk neraka sebentar saja, mana ada lama-lama kali. Tertipu mereka. Tertipu.
Ada lagi nanti orang-orang kafir itu mereka mengklaim mereka juga sudah berbuat baik. Dalam surah At-Taubah, setelah perang Badar selesai, ada salah satu tawanan perang yang kebetulan beliau ini adalah paman Nabi SAW yang bernama Abbas. Ada yang mengatakan beliau belum masuk Islam waktu itu. Ada yang mengatakan sudah masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi. Saking sembunyi-sembunyinya para sahabat pun tidak tahu keislaman beliau. Jadi kena tangkap juga. Nah, waktu itu Abbas mendebat orang-orang mukmin. Kalian mengatakan kalian terbaik karena kalian beriman kepada Tuhan kalian, Allah itu. Kalian mengatakan kalian lebih baik karena kalian mendirikan solat. Kalian mengatakan kalian terbaik karena kalian hijrah dari Mekah ke Madinah. Jangan lupa, kata Abbas waktu itu, kalau kalian mengatakan kalian terbaik karena itu semua, saya ini adalah orang yang pertama kali baik. Kami inilah yang memakmurkan Masjidil Haram. Kalau ada orang yang naik haji, kami yang kasih minum orang-orang naik haji itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas ucapan Abbas ini. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Dan orang-orang musyrik itu mengatakan mereka itu memakmurkan masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Padahal mereka itu mendeklarasikan diri mereka itu kafir. Ulaika habitat a'maluhum. Ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka sebutkan itu tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian pikir, kata Allah, kalian sudah berbuat baik, kasih minum orang yang naik haji, memakmurkan Masjidil Haram dan lain sebagainya, kasih makan orang-orang yang miskin. Tapi selama kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang maghrur ini, orang-orang yang tertipu ini hanya orang-orang kafir saja? Nah, masalahnya orang-orang yang tertipu ini juga ada dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Sehingga kembali lagi pada ucapan Imam Al-Ghazali, beliau kemudian membagi maghrur ini menjadi 4 kelompok. Ada orang-orang yang tertipu, yang orang-orang ini berasal dari kalangan orang-orang alim, orang-orang berilmu. Jadi semua kita, mulai dari orang awam sampai sekaliber ulama besar pun, itu tidak akan luput dari yang namanya ujian. Ujian orang awam beda dengan ujian orang yang berilmu. Ujian orang yang miskin pasti berbeda dengan ujian yang menimpa orang-orang kaya. Beda-beda, semua kita punya ujian. Sehingga Islam ini memberikan kabar kepada kita, bagaimanapun kondisi kita tidak boleh membuat kita langsung yakin 100% bahwa kita ini adalah penghuni surga. Tidak boleh. Walaupun kita disebut-sebut sebagai ulama besar. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ada sosok ulama besar yang luar biasa hebatnya, tapi kemudian pada akhir hidupnya terperosok ke dalam kesesatan. Siapakah dia? Bal'am. Pernah kita dengar dalam surah Al-A'raf ayat 175 dijelaskan Bal'am. Luar biasa Bal'am. Hanya saja karena waktu kita singkat, kita tidak bisa bercerita banyak tentang Bal'am. Kemudian yang kedua, ada orang-orang tertipu dan mereka ini berasal dari golongan orang-orang yang rajin beribadah, tertipu dengan ibadahnya. Orang yang pertama tadi tertipu dengan ilmu yang dia miliki. Orang yang kedua tertipu dengan ibadah yang dia lakukan. Orang yang ketiga adalah orang-orang yang tertipu dan mereka ini berasal dari golongan orang-orang kaya. Dia tertipu dengan harta bendanya. Dan orang-orang kaya ini banyak yang tertipu. Dan dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di kisah yang kedua, betapa ada orang-orang yang kepada mereka Allah berikan kekayaan yang melimpah ruah, dan kemudian mereka tertipu. Saking tertipunya mereka, saking kayanya dia merasa dia tidak akan mati, tidak akan binasa apa yang dia miliki. Sabar lagi uronya. Ada orang diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, jangankan kiamat, mati pun dia rasa nggak ada. Kenapa? Kuasa kali saya ini, apa yang nggak bisa? Tanda tangan saya sakti sekali. Bahkan jangankan kiamat, mungkin mati pun dia lupa. Ada mati? Nggak mati. Tua aja nggak mati. Karena kalau dia ingat mati, pasti dia tidak akan menzolimi orang dengan
jabatan yang dia miliki. Bahkan jangankan mati pensiun tuh. Ada orang padahal ini punya jabatan, siapa yang nggak akan berakhir jabatannya karena pensiun? Presiden ada pensiun, 2 jabatan kan? Sitluh tuh. Jaksa, polisi, tentara, semua ada masa pensiun. Tapi kemudian ada orang-orang yang ketika dia itu mendapatkan jabatan, harta dan lain sebagainya, dia lupa bahwa ada masanya harta yang dia miliki itu berakhir. Kalau tidak hartanya habis, umurnya habis. Dan yang terakhir bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan ada orang yang tertipu itu dan dia berasal dari golongan sufi, orang-orang yang mendalami tasawuf. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu saja. Karena ini berkenaan dengan bulan Ramadan yang akan kita hadapi, yaitu orang-orang yang tertipu dengan amal ibadahnya. Semoga dengan apa yang kita sampaikan kali ini kita bisa menghindarkan diri kita dari kelompok orang-orang yang tertipu khususnya dengan ibadah puasa. Adakah orang-orang yang tertipu dengan ibadah puasa? Ada. Makanya supaya kita tidak tertipu dengan ibadah yang kita lakukan, maka kita dituntut tidak hanya mencukupkan diri dengan mendalami fikih-fikih yang bercerita tentang hukum-hukum ibadah. Tidak cukup. Walaupun itu penting, sangat penting. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menjamin apa yang kita lakukan itu sah atau tidak. Ketika kita mau sholat, kita harus tahu bagaimana tata cara bersuci, bagaimana syarat, rukun dan lain sebagainya, untuk memastikan sholat kita itu sah. Itulah dia fikih. Tapi fikih itu tidak cukup, karena fikih itu berbicara tentang sah tidak sah, halal haram. Ibaratnya kalau kita ada rumah, fikih itu pagar ya. Kita berdiri di pagar, begitu keluar pagar dah out. Makanya dalam ibadah itu selain belajar fikih, maka nanti ada yang namanya fadilah, keutamaan. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kita sholat, ada keutamaan di sholat tadi itu. Orang yang sholatnya di awal waktu berbeda keutamaannya dengan orang yang sholat di akhir waktu atau di tengah waktu. Orang yang sholat berjamaah berbeda fadilahnya, keutamaannya dengan orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat berjamaah juga beda-beda nanti keutamaannya. Di saf pertama beda dengan saf kedua. Orang yang bisa mendapatkan takbir bersama imam beda dengan orang yang masbuk. Banyak keutamaan di sana. Sehingga kemudian kita harus mengejar keutamaan. Nah, orang yang sudah mengejar keutamaan ini, dia sudah selesai dengan fikih. Makanya dalam bab tasawuf itu ada nanti namanya hakikat, hakikat dari ibadah. Makanya kita akan melihat ulama-ulama itu tidak sedikit di antara mereka yang menulis kitab-kitab yang berisi tentang hakikat ibadah, hakikat sholat, hakikat puasa, hakikat haji dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan sholat nggak cuma bergerak-gerak saja, ruku sujud dan lain sebagainya, enggak. Itu baru zahirnya saja. Tapi ada fadilah di sana. Sementara orang awam itu dia mencukupkan diri dengan nyoba tubuhan. Ini batal atau tidak? Ini boleh tidak? Kalau boleh dia lakukan, kalau tidak boleh tidak dia lakukan. Tapi orang yang sudah memahami fadilah keutamaan, dia tidak selesai di situ. Contoh misalkan, kita masuk kantor, kata wali kota katakanlah yang punya kantor di sini. Peraturannya itu masuk kantor jam 7:30, pulang 5:30 sore. Nah, itu fikih itu. Yang masuk jam 6:30 nggak dianggap udah masuk. Kenapa? Masuk kantor 7:30. Kalau masuk 8:30 sudah telat. Ada batasan ya. Bisa dikurangi gaji, potong gaji. Kalau lebih jam 10 dianggap tidak masuk kantor, walaupun dia masuk, tidak dianggap. Kalau diulang beberapa kali bisa dipecat ya. Nah, itu fikih dia. Jadi kalau orang yang hanya selesai di fikih dia tanya, jadi kalau misalkan ditanya kepada dia kenapa enggak sholat berjamaah, kan boleh enggak sholat berjamaah, sah kan sholat kita sendiri di rumah, sah kan, enggak sah. Pekan hana sembahyang taraweh, kan hana batal puasa tanya misalnya hana sembahyang taraweh, ah itu dia selesai di situ. Pekan tengut tapi, leh sembahyang subuh sampai terus leho tengut, kan hana pu tengut, yang penting long sembahyang, selesai di situ. Dia tanya, jut Tuhan, hanjut. Hanjut anak pelaku, bisa jut pelaku. Nah, tapi coba perhatikan ketika wali kota mengatakan kita itu masuk 7:30 sampai 4:30 sore dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, kemudian wali kota mengatakan
Hari Sabtu dan Minggu, siapa yang masuk hari Sabtu dan Minggu 4 kali berturut-turut dapat gaji 10 gaji, 10 bulan gaji. Jadi kalau gaji dapat 3 juta, barang siapa yang masuk kantor hari Sabtu dan hari Minggu 4 kali berturut-turut dapat 10 kali gaji, jadi 30 juta. Ada yang mengatakan, hana payah datang menggantung roh Sabtu, kan hana dipecat tanya. Ada yang bilang gitu, Pak. Kenapa? Dia fokus pada 30 juta hanya masuk Sabtu dan Minggu. Begitu juga ketika kita dalam ibadah. Jadi orang ketika ditanya kenapa sholat berjamaah, dia nggak lagi bicara itu wajib apa sunat segala macam. Dia fokus 27 derajat lebih besar dibandingkan dengan sholat sendirian. Dia sudah fokus bagaimana dia bisa mendapatkan pahala jauh lebih banyak. Sehingga ketika dia meninggalkan amal tadi itu, sedihnya dia itu bisa melebihi orang yang sedih nggak sholat di rumah. Contoh misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah berjalan-jalan di kebun kurmanya luar biasa. Kebunnya itu subur, di tengah-tengah kurma itu mengalir sungai dingin sekali. Saking lalainya dia dengan kebun kurmanya, tertinggal sholat berjamaah. Ada yang mengatakan tertinggal sholat berjamaah asar, ada yang mengatakan masbuk. Saking sedihnya Umar tertinggal keutamaan, bukan tinggal sembahyang, Pak. Bukan tinggal sembahyang, tapi tertinggal sholat berjamaah, sesuatu yang tidak haram. Saking sedihnya Umar tertinggal sholat itu, keutamaan sholatnya itu kebun kurma diinfakkan, dijual, uangnya disedekahkan. Ada di antara kita begitu? Ada, Pak. Meluk mentang hana. Gara-gara tertinggal sholat. Ada di antara kita, Pak, lagi ngecat rumah, tengah cat rumah, dengar tak cat rumah, Allahu Akbar, gara-gara cat rumah, hana sembahyang leho di masjid. Tiba-tiba kita bilang sama istrinya, gara-gara long cemecet, hana sembahyang leho di masjid, kakek takut belum mentang rumahnya, pengen tak sedekah mesti jami, ada. Tapi orang yang sudah sampai pada level itu dia bisa sedih, Pak. Ada seorang ulama, cuma saya lupa namanya. Beliau pada waktu itu tertinggal sholat berjamaah Isya. Nah, untuk mengejar sholat berjamaah Isya itu dia tidak bisa lakukan. Dia kemudian sholat sendirian, dan sholat sendiriannya itu dia lakukan dengan membaca ayat begitu panjang. Yang dia pikirkan dengan ayat yang begitu panjang itu dia bisa menutupi tertinggalnya sholat berjamaah tadi itu. Nah, setelah selesai sholat Isya, tidur ya. Dalam tidurnya itu dia bermimpi, dia memacu kuda, dan di depan dia itu ada begitu banyak rombongan menaiki kuda, dan dia berusaha kejar tapi tidak bisa mengejar rombongan itu. Kemudian dikatakan apa? Sholat kamu yang sendirian tadi walaupun begitu lama, katakanlah habis Al-Baqarah baca sholat Isya tapi sendirian, kamu tidak bisa mengejar kami yang sholat berjamaah walaupun imam guna baca Qul huwallahu ahad. Menangis ulama ini hanya karena tertinggal keutamaan tadi. Nah, makanya inilah yang kemudian seringkali disalahpahami oleh sebagian orang ketika kemudian mendalami bab tasawuf. Sang-sang misekatruh bab hakikatnya sang-sang hana payah li semayang. Bukan itu sebenarnya hakikat. Tapi ketika dikatakan hakikat, dia sudah memahami apa keinginan Allah ketika kita itu disuruh sholat, apa keinginan Allah ketika kita disuruh puasa. Bukan cuma tahan lapar saja. Jadi bukan kelong katruh bak hakikat. Jadi hana payah semayang li awak don syariat mentang semayang. Mereka mengatakan apa? Mereka berdalil dengan surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyanal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyanal yaqin, sampai datang kepadamu yakin. Long ka yakin hana payah li semayang. Karena Allah pegah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyanal yaqin. Dia mengartikan yakin itu percaya betul. Padahal yakin pada surah Al-Hijr itu artinya mati. Karena dalam surah Al-Mudatsir diceritakan juga orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ada pada satu ketika fi jannati yatasaalun. Mereka akan berdialog dengan orang-orang yang masuk neraka Saqar. Mereka bertanya, "Kamu kenapa masuk neraka Saqar?" Ditanya sama orang ahli surga. "Kami tidak sholat, kami tidak memberikan makan orang miskin, hatta atanal yakin." Sampai kemudian kami tidak sholat sampai datang kepada kami yakin. Apa itu yakin? Kematian.
Sampai kami mati kami nak sholat. Sampai kami mati kami tidak pernah memberikan makan orang-orang miskin. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui hakikat puasa ini. Sehingga jangan sampai ketika kita berpuasa kita tertipu. Jangan sampai ketika 1 Syawal dikumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib hari raya mengatakan kita sudah seperti anak yang baru lahir. Semua orang berfikir, oh maka putih lom. Sudah putih lagi kita. Menyangka mereka sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal belum tentu. Dalam puasa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menjadi orang yang sabar. Tapi coba kita evaluasi, sabarkah kita bulan Ramadan? Nah, banyak orang yang menyangka sabar itu di siang hari. Kita bilang sama anak kita, ayah, ayah, gerah ayah, sabar. Inilah dia sabar. Kita menyangka sabar itu dilatih sama Allah siang hari. Padahal malam hari adalah waktu sabar. Sabar ketika kapan? Siang hari memang sudah harus sabar. Nggak boleh makan. Mau makan tak boleh makan. Kalau makan haram hukumnya. Tapi sabar, ujian sebenarnya sabar itu kapan? Pada malam hari. Ketika kita boleh makan. Ceritanya di situ bohrom-rom halal buhan halal, tapi dia tidak makan banyak. Nyo si kameng halu buhan halu, semua halal pada malam hari itu. Tapi dia memilih tidak makan supaya keutamaan nanti taraweh tidak dia lewatkan. Pekan misalnya letak long pajuh, dengar tentu. Nah, kalau kita melihat Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana mereka berpuasa? Malam harinya mereka tuh berlapar-lapar diri juga, Pak. Kalau nggak percaya tanya sama tengku-tengku. Betul nggak Rasulullah itu ketika malam harinya mereka dalam kondisi lapar? Makan nggak? Makan, tapi tidak banyak. Jadi mereka tetap lapar. Karena mereka menyadari bahwa keutamaan Ramadan itu tidak hanya pada siang hari. Justru pada malam hari besar sekali keutamaan itu. Makanya Lailatul Qadar itu ditaruh di malam hari, bukan di siang hari. Nggak ada Qadar itu di siang hari. Naharul Qadar nggak ada. Lailatul Qadar yang ada. Malam hari. Apa keutamaannya? Kalau siang menahan diri dari makan, dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa, malam harinya itu mereka mendirikan sholat. Sehingga mereka menjauhi segala sesuatu yang membuat sholat mereka itu tidak khusyuk. Apa yang membuat itu? Makan berlebih-lebihan. Jadi tidak mau makan bukan karena haram, tapi bersabar atas sesuatu yang Allah bolehkan. Hari ini ada orang mengatakan sabar itu kalau miskin. Menghut HP hana peng, enggak sabar-sabar mandang. Padahal orang kaya juga harus sabar, Pak. Ada duit, pengen HP terbaru, tapi kemudian dia menahan dirinya tidak membeli HP. Kenapa? Belum butuh. Jadi dia berpikir tidak butuh atau tidak butuh. Karena kalau saya tidak butuh, saya memaksakan diri membeli, maka saya akan mubazir. Nah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu bisa jadi walaupun syaitan itu dibelenggu, tapi dia itu menjadi saudaranya syaitan. Kenapa? Tidak sabar ketika berbuka. Nyo si atu kahalu mandum. Kabereh. IU tablo IDB tablo bohrom tablo cendoy tablo menum tablo. Kenapa? Boleh kan beli? Boleh, Pak. Jadi hukumnya bukan boleh enggak boleh itu. Itu orang awam. Tapi orang yang khawas sudah khusus puasanya, dia menahan diri hana ulung blo. Pasti tidak termakan. Kalau saya beli nanti terbuang. Kalau saya buang ikhwana syayatin, saya akan menjadi saudaranya syaitan walaupun saya berpuasa. Jadi orang banyak tertipu dengan puasa. Dia seolah-olah merasa dirinya sudah menahan hawa nafsu, padahal sejatinya dia menjadi saudaranya syaitan. Kenapa? Tidak menahan nafsu ketika hendak berbuka, bukan menahan nafsu ketika di siang hari. Bahkan ada orang mau marah sama anaknya, cuman tahu dia omah tengah puasa hanya bengi. Kapreh bu, kapreh azan tu. Habis kah? Mau pukul anak nggak berani, takut hilang pahala puasa. Kenapa lagi puasa? Ni nggak boleh marah. Kalau marah nanti bisa kurang kan. Cuman dia jaga kapreh bu. Untuk ibang maghrib kapreh. Nyokana sama saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak hakikat-hakikat yang perlu kita pelajari sebelum Ramadan tiba di tengah-tengah kita. Sehingga kita berharap ketika nanti kita masuk ke bulan Ramadan dan kemudian melaksanakan
amal-amal di bulan puasa, bukan hanya kita itu menjadi orang-orang yang sah ibadah puasanya. Tidak hanya sah. Orang awam itu ceritanya sah, bukan sah. Tapi kita lebih berangkat ke atas lagi. Keutamaan Ramadan itu kita dapatkan atau tidak? Itu satu. Yang kedua, hakikat Ramadan itu kita dapatkan atau tidak? Sebagai penutup, pada suatu masa, pada zaman Rasulullah SAW, itu sahabat datang kepada Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Melaporkan dua orang perempuan yang kesakitan perutnya, samping berguling-guling, dua perempuan. Pertama kali dilaporkan oleh sahabat, Rasulullah enggan datang, tidak mau datang. Tapi kemudian para sahabat datang berulang kali, sampai kemudian Rasulullah datang ke dua perempuan yang sedang kesakitan perutnya tadi itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan dua orang perempuan ini, muntahkan kalian, muntahkan. Ketika dimuntahkan, keluar dari mulut si perempuan, dua perempuan ini daging-daging busuk yang tidak sedap aromanya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya dua perempuan ini berpuasa dari apa yang Allah halalkan. Air halal, makan halal, tapi dia berpuasa. Kenapa? Karena sedang bulan puasa. Tapi mereka berbuka dengan sesuatu yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan? Mereka berghibah. Mereka menggibah. Sedang puasa tapi menggibahi orang. Mulutnya enggak masuk nasi, mulutnya enggak masuk kurma. Puasa mereka dari segala sesuatu yang Allah halalkan. Air halal, kurma halal, puasa mereka. Tapi mereka berbuka dengan sesuatu yang Allah haramkan. Secara zahir mereka itu puasa, sah puasanya, tapi hakikatnya tidak dapat. Sehingga banyak orang yang puasa tapi mulutnya masih begini-begini. Banyak orang yang naik haji, pulang haji habis korupsi mandum. Banyak orang yang sholat tapi kemudian hak orang diambil. Kenapa? Hakikat ibadah tidak mereka dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.